Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sahabat Sumba yang diberkati luar biasa. Puji Tuhan karena anugerahnya, karena kasih karunia-Nya, kemurahan dan kebaikan Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya membagikan kesaksian bagaimana penyertaan Tuhan, perlindungan, penjagaan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami sepanjang tahun ini sampai hari ini, saya akan menaikkan pujian, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku Mazmur 50 ayatnya yang ke-23 berkata demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, memasuki tahun 2021, kami menghadapi sebuah peristiwa yang sungguh sangat menakutkan, di mana suami saya sebagai kepala keluarga, sebagai penopang, sebagai pencari nafkah terkena COVID-19. Dan jujur saja kami sangat khawatir, kami sangat takut, kami sangat cemas. Bahkan kami menangis, aduh nanti gimana ya kami nanti kalau ada apa-apa dengan papa, kata anak saya. Saya juga hanya diam mendengarkan segala keluhan-keluhan dari anak saya. Dan akhirnya suami saya masuk ke rumah sakit, masuk ruang ICU. Dan beberapa hari kemudian saya juga di swab dan ternyata saya juga hasilnya positif karena memang saya sudah juga menunjukkan gejala. Saya sudah merasa cepat lelah, seperti tidak ada tenaga, kehilangan penciuman, pengecap rasa. Suami saya juga saturasinya sempat drop, tidak bisa masuk makanan, dan dia sangat lemas. Dan Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika suami saya yang duluan ketahuan positif COVID, tidak ada satupun dari kami yang bersyukur. Kami semua malah ketakutan, kekhawatiran, mengeluh, dan kami merasa berada dalam keadaan yang sangat mencekam. Tetapi ketika hasil swab saya positif juga, saat ada di klinik, saya tidak berkata apa-apa, saya hanya terdiam, tetapi Tuhan mengingatkan saya untuk mengucap syukur. Tuhan mengingatkan saya untuk bersyukur. Dan saat itu juga saya dijemput dengan mobil ambulans dari rumah sakit, dibawa ke Rumah Sakit Umum Banjar untuk masuk ruang isolasi.
Dan sepanjang perjalanan dari klinik ke rumah sakit, saya bersyukur, bersyukur, dan bersyukur di dalam kendaraan. Dan ternyata ucapan syukur yang kita sampaikan kepada Tuhan membuat hati kita, walaupun keadaan seperti itu, tetapi hati kita bisa ada ketenangan, ada kedamaian. Meskipun sempat dihinggap kekhawatiran, ketakutan, tapi itu tidak bisa menguasai hati dan pikiran saya. Begitu luar biasa kuasa dari ucapan syukur. Dan saat saya masuk ke ruang isolasi, saya juga di sana melihat pemandangan, karena ruangan kami ruangan-ruangan kaca, sehingga bisa melihat semua pasien yang ada di ruangan itu. Kami bisa melihat yang sebentar ada yang meninggal, sebentar lagi ada yang meninggal, di kiri saya meninggal, di kanan saya meninggal. Sempat juga saya dihinggap kekhawatiran, ketakutan, tetapi itu tidak bisa menguasai saya, karena saya percaya ketika saya mengucap syukur, kuasa Tuhan turun menaungi saya. Kuasa Tuhan langsung menguasai hati dan pikiran saya, sehingga ketakutan, kekhawatiran boleh ada tapi tidak bisa menguasai pikiran saya. Dan selama 5 hari saya ada di ruang isolasi di rumah sakit, saya banyak-banyak menaikkan pujian, saya banyak-banyak mendengarkan puji-pujian lewat HP yang saya bawa, Pondok Daud, puji-pujian terus saya dengarkan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Di ruangan saya itu dipenuhi dengan puji-pujian, dan sungguh benar bahwa Tuhan itu bertakhta di atas puji-pujian. Ketika kita memuji Tuhan, Tuhan bertakhta di atas pujian kita. Ketika kita mengeluh, ketika kita bersungut-sungut dalam keadaan yang tidak menyenangkan, bukan Tuhan yang bertakhta, tetapi yang lain, ya mungkin iblis yang bertakhta ketika kita bersungut-sungut, ketika kita mengeluh. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan, saya 5 hari di rumah sakit, dan dinyatakan sudah bisa pulang ke rumah untuk isolasi mandiri di rumah saja, karena keadaan saya semakin hari semakin baik. Saya percaya itu adalah karena kuasa ucapan syukur dan kuasa puji-pujian. Walaupun pemandangan di tempat itu sangat menakutkan, tetapi Tuhan, saya percaya, memperhatikan dan menjaga saya, sehingga Dia mengingatkan saya firman Tuhan dari Mazmur 91, walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku, dan itu sangat menguatkan saya. Saya 5 hari di ruang ICU, suami saya 9 hari, dan akhirnya kami bisa pulang ke rumah. Kami beberapa hari kemudian kami di swab, hasilnya sudah negatif. Anak-anak juga di rumah, isolasi mandiri di rumah, di swab sudah negatif. Jadi hari bertambah hari, puji Tuhan kami semakin pulih, kesehatannya semakin baik. Dan luar biasa di masa-masa kami terkena COVID, kami melihat perlindungan, penyertaan, serta penyediaan Tuhan yang luar biasa buat kami dan keluarga kami. Kami melihat campur tangan Tuhan, begitu banyak orang-orang yang memperhatikan, yang mendoakan, dan itu sangat memberkati kami. Dan puji Tuhan, beberapa waktu kemudian suami saya juga sudah sehat kembali, sudah bisa mulai bekerja kembali. Saya juga sudah mulai bisa beraktivitas seperti biasa, dan setelah kami sembuh, kami bisa menguatkan orang-orang yang juga terkena COVID. Ada begitu banyak tetangga-tetangga kami, keluarga-keluarga mereka, ada beberapa keluarga yang tiap-tiap keluarga serumah kena COVID semuanya. Serumah kena COVID, tapi Tuhan memberikan kami perlindungan, Tuhan memberikan kami keberanian untuk bisa mendatangi rumah-rumah mereka dengan melakukan swab. Dan selalu saya sarankan kepada mereka, jangan takut, jangan khawatir, percaya pasti sembuh. Jaga makan walaupun tidak enak, tidak ada rasa, tetap paksakan untuk makan. Jaga istirahat dan tetap berdoa, tetap bersyukur. Jadikan waktu-waktu ini sebagai kesempatan untuk lebih lagi melekat kepada Tuhan. Karena yang kami datangi kebanyakan orang-orang Muslim, ya. Ada beberapa yang sama-sama orang Kristen, tapi kebanyakan yang keluarga-keluarga yang kami datangi di rumah mereka, mereka adalah Muslim. Setiap keluarga-keluarga yang kami datangi, suami saya swab, dan setelah hasilnya keluar mereka positif,
Kami selalu memberikan mereka semangat, tetap semangat, jangan takut, jangan khawatir, kita pasti disembuhkan. Jaga makan, jaga istirahat dan minum vitamin, dan tetap banyak-banyak berdoa dan bersyukur. Dan puji Tuhan, semua keluarga-keluarga itu mereka mengalami kesembuhan, dan kami juga senang melihat mereka sembuh, mereka bisa beraktivitas kembali. Jadi benar apa yang disampaikan firman Tuhan Pak Oki kemarin, hari kemarin, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Tuhan mengizinkan kami mengalami, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan yang menyembuhkan, dan Tuhan memakai kami juga untuk menguatkan orang-orang yang mengalami hal yang sama kami hadapi. Kami boleh menguatkan mereka, kami boleh menghibur mereka, sehingga mereka juga merasa diberkati. Puji Tuhan, dan itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya kalau kami sekeluarga ada sampai hari ini, ada rencana Tuhan yang lebih lagi indah untuk hari-hari ke depan, agar supaya kami bisa terus diberkati dan Tuhan pakai kami untuk menjadi berkat sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian yang ada di grup Sumba, apapun keadaan kita saat-saat ini, bersyukurlah dalam segala hal. Karena ada kuasa, ada mujizat di balik ucapan syukur. Tuhan sanggup mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik. Tuhan sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada. Karena di balik ucapan syukur kita memuliakan Tuhan, kita mempercayai Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Jadi apapun keadaan kita saat-saat ini, bersyukurlah karena Tuhan begitu mengasihi kita dan Dia sanggup menolong kita. Apapun masalah persoalan yang kita hadapi, kita percaya bersama Tuhan kita lebih dari pemenang. Terima kasih, semoga kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan kita akan akhiri dengan doa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat penyertaan Tuhan, perlindungan, penjagaan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami, dalam keluarga kami, juga saudara-saudara kami yang ada di grup Sumba. Kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan persoalan saudara-saudara kami, Tuhan selalu bersedia menolong kami. Tuhan selalu membuka tangan untuk menolong kami Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu ada di setiap musim hidup kami. Apapun masalah kami, apapun pergumulan kami Tuhan, Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau bawa kami Tuhan, hati kami terus melekat dengan hati-Mu. Biarlah pujian, penyembahan, ucapan syukur senantiasa ada dalam kehidupan kami, agar kami selalu ada di dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan beristirahat malam hari ini. Tuhan yang menjaga, melindungi, membentengi kami. Kuasa darah Yesus tutup, bungkus, lingkupi kami semua Tuhan, sehingga kami boleh beristirahat. Kami bangun esok pagi dengan tubuh yang sehat, diberkati dan jadi berkat. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.